Orang itu semakin banyak belajar, semakin tinggi pendidikannya, bukan semakin cerdas dan pintar, tetapi semakin tahu dia akan kekurangan dan kelemahannya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama mari selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan di hari Jumat adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Kita selalu insya Allah dijaga oleh Allah, dijaga iman, dijaga Islam, kesehatan, dan yang terlebih khusus adalah kita diberikan kesempatan untuk ikut bermajelis mencari ilmu. Semoga mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Ketua, Ibu Ismiati Sarjana Pendidikan yang kami hormati, serta seluruh pengurus majelis Ummul Mukminin Masjid Nurul Islam. Sehingga kita kurang lebih 3 bulan yang lalu yang didirikan tuh ya, 3 bulan yang lalu. Jadi alhamdulillah semakin hari semakin bertambah jamaahnya ya, semakin sebulan sekali setiap hari Jumat minggu kedua itu, sebulan sekali itu berat itu Bu. Apa cak dibagi lagi satu tuh? Sebulan sekali itu keberatan tau? Dikurangi 0,5 ya. Nah, hari ini kita belajar, aku WA sama Ibu, materi apa lain yang kita bahas ya. Di singkat cerita kita membahas tentang seputar pengertian ilmu ya. Catat, yang pertama yang akan kita bahas hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu. Yang kedua, perbedaan orang alim. Orang alim itu dalam kurung orang yang punya ilmu, dengan orang yang bodoh, dalam kurung orang tidak punya ilmu dalam ibadah. Itu yang kedua kita bahas. Perbedaan orang alim dan orang yang bodoh di dalam beribadah ya. Alim itu artinya berpengetahuan atau berilmu. Bodoh itu artinya tidak berpengetahuan tapi ibadah rajin. Nah, itu kan yang kita bahas. Yang ketiga, cara atau adab menuntut ilmu. Yang keempat, keutamaan menuntut ilmu. Nah, 4 itu baik, insyaallah selesai kita bahas. Bu, aku nak bertanya, kenapa kita sekolah dari SD sampai perguruan tinggi tapi dicakap ilmu? Betul. Sanggup merantau sekolah ke Bengkulu, ke Palembang, kemana-mana sekolah, meninggalkan kampung halaman dan orang tua karena apa? Ilmu.
Ilmu dalam bahasa Arab berasal dari kata alamah, artinya mengetahui atau pengetahuan. Ya, alamah. Makanya kita masih kecil dulu sering mengenal kalau dia mengajar ngaji, umpama inilah ada istilah ustadz dan ustazah tuh. Zaman-zaman inilah. Kalau dulu ya kita kenal mu'alim. Ya kan, zaman kita masih kecil dulu kalau ngaji mu'alim lah datang kita ngaji. Mu'alim itu dalam kaidah Arab, ya, asal kata tadi alamah, mengetahui. Nah, kenapa ada mim di depan sehingga disebut mu'alim? Mim itu dalam kaidah bahasa Indonesia subjeknya, orangnya. Mu'alim, jadi orang yang mengetahui, orang yang mengajar. Nah, itu. Nah, kalau kita zaman main lagi, ustadz dan ustazah. Asal lapacak ceramah ustadz, lapacak ceramah ustazah. Sebenarnya dalam akidah akademisi dunia pendidikan, level ustadz dan ustazah itu keilmuannya paling tidak selevel dengan para magister dan doktor. Itu sebenarnya secara kaidah. Kita itu umpamanya tamat SD salah naik mimbar ustaz. Levelnya sebenarnya itu kaidah dalam penempatan gelar, ada penempatan level keilmuannya. Jadi ilmu itu berasal dari kata alama. Orang yang mengajar mu'alim. Itu kita dulu. Ya. Perbedaan tidak usah dicatat. Kita balik ke yang pertama, hukum menuntut ilmu. Ya. Ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama, surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya kan? Ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama, apa yang Allah perintahkan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Rabbikal ladzi Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qiraah artinya membaca, bismi asal kata ismi di situ Tuhan, Rabbika Tuhanmu, khalaq artinya menciptakan. Yang menciptakan itu Allah. Jadi kalimat Iqra itu adalah Muhammad belajarlah, kata Allah modelnya itu. Tapi belajar tetap harus Rabbika atau Rabbuka. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah tapi jangan lupa dengan menyebut nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Allah. Jadi apa hubungannya antara belajar dengan Tuhan? Nah, itu yang harus kita pahami, Bu. Karena di zaman kita ini lagi banyak orang belajar tapi tidak mengenal Tuhan. Padahal ayat pertama wahyu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Artinya belajar di situ menuntut ilmu pengetahuan. Setelah cerdas jangan lupa Allah yang telah menciptakan kita. Nah, kita tuh banyak lupa di situ. Tuhannya di batak nomor belakang. Ya. Nah, aku gambarkan ini sebelum kita masuk ke materi. Setiap pagi kita sarapan. Beli gorengan 10. Satu gorengan itu harganya Rp1.000. Kalau 10 berapa, Bu? 10.000. Hari berganti hari, lama-lama kita berpikir, lo mana aku buat dewek dengan modal 10.000. Dapat 15. Kalau beli dapat 10, kalau buat dewek dapat 15. Ibu akan berkata apa kira-kira? Oh, ibu Yanian selama ini ya. Kalau aku buat dewek dapat 15, kalau beli dapat 10. Itu artinya pengetahuan yang dapat. Ya, Ibu ya?
Kalau beli dapat 10 dengan uang 10.000, kalau buat dewek empek-empek tadi dapat 15 dengan modal 10.000. Kita akan berkata di dalam hati, coba kalau aku buat dewek dapat 15. Nah, ketika kita ngomong coba buat dewek itu artinya kita baru mendapatkan pengetahuan. Ya. Jadi kalau melihat rumus ini, orang itu semakin banyak belajar, semakin tinggi pendidikannya, bukan semakin cerdas dan pintar, tetapi semakin tahu dia akan kekurangan dan kelemahannya. Nah, itu maksudnya. Itu dalam ilmu akidahnya model itu. Aku contohkan tadi, setiap pagi beli pempek 10 karena beli 10.000. Dengan modal 10.000 buat dewek dapat 5. Ketika dia ngomong coba kalau buat dewek dapat 15. Ketika dia ngomong seperti itu artinya pengetahuan didapat. Paham ya? Paham tidak kira-kira? Itu contoh-contoh ilmu. Jadi hakikat ilmu itu adalah, jangan kita berkata model ini, semakin tinggi pengetahuan kita, semakin panjang pangkat dan gelar kita, jangan kita berkata semakin cerdas dan pintar, tapi kita semakin tahu akan kekurangan dan kebodohan kita. Makanya kita belajar sekolah tuh karena kita tahu kebodohan kita. Itu pengantar. Nah, kemudian aku ajak berpikir lagi model main ini, Bu. Ya. Nah, orang yang belajar ilmu, Rasulullah jelaskan seperti ini. Ibu datang dari rumah bermajelis ini belajar satu ilmu saja, ya, setelah belajar ilmu yang kita ajarkan hari ini atau ikut bermajelis, setelah pulang nanti diamalkan ataupun tidak, ketika ibu belajar pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi rugi menuntut ilmu. Nah, sampai diumpamakan seperti ini, kita masuk ke materi tentang perbedaan orang alim dengan orang yang bodoh beribadah. Ya. Alim itu asal kata alamat tadi. Jadi orang alim itu bukan orang yang, jangan diterjemahkan orang yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin ke masjid. Kalau kita ngomongkannya orang alim. Secara bahasa orang alim itu adalah orang yang berpengetahuan. Itu orang alim. Nah, orang yang berpengetahuan disebut ulama. Asal kata tetap alama tadi, ulama. Nah, ulama itu beda-beda sesuai dengan ilmunya. Ibu ahli di bidang kesehatan, ulama bidang kesehatan. Ibu ahli di bidang pertanian, ulama pertanian. Ibu ahli tafsir, ulama mufasir. Ibu ahli berdagang, ulama dagang. Jadi jangan diterjemahkan ulama itu hanya orang yang ahli di bidang agama saja, tidak, sesuai dengan profesinya masing-masing. Itu ulama. Jadi ulama itu orang-orang yang berilmu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Paham? Nah, orang alim beribadah dengan orang yang bodoh juga ahli ibadah. Ada perbedaan. Ada asbabul wurud seperti ini. Asbabul wurud itu sebab turunnya hadis ini. Jadi Rasulullah dalam hadisnya ada kalimat seperti ini. Naumal alim min ibadatil jahil. Pelan-pelan aku Indonesia, tulis bahasa Indonesia ada apa-apa. Naumal alim. Naumal itu asal kata naum, tidur. Naumal alim min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu lebih ditakuti setan daripada ibadahnya orang yang bodoh. Nah, itulah pentingnya ilmu.
Ya. Nah ini supaya ibu tuh semangat. Jangan sembahyang baik tapi nambah pengetahuan dan enggak. Ya. Naumal alim min ibadatil jahil. Jahil itu jahilun, bodoh. Alim itu berpengetahuan. Naum artinya tidur. Naumal alim min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu. Nah tidur ini, orang berilmu tidur. Setan lebih takut daripada orang yang sedang ibadah tapi bodoh. Nah, coba dibayangkan ini kira-kira. Orang berilmu itu tidurnya, Bu, setan takut. Dibandingkan orang yang sedang ibadah tapi bodoh. Nah, coba bisa dipahami dah. Jadi hadis ini turun seperti ini sejarahnya. Di dalam masjid ada orang yang sedang sholat tapi bodoh. Bodoh itu maksudnya tidak berpengetahuan. Ya, dia rajin ibadah, ahli ibadah tapi bodoh. Nah, di dekat pintu masjid ada orang yang alim tapi sedang tidur. Jadi di dalam masjid itu ada dua orang. Yang bodoh ini tadi sedang sholat, yang alim ini tadi tidur di dekat pintu. Itu di dalam riwayat. Suatu saat Rasulullah datang ke masjid ini ingin ibadah. Ternyata setelah Rasulullah sebelum sampai ke masjid, baru nak masuk ke depan pintu, ada setan di depan pintu masjid itu. Bertemu dengan Rasulullah. Ya kan? Ini sejarah hadis ini turun. Rasulullah bertanya kepada setan ini, "Setan, kenapa kau berada di pintu masjid ini?" Ya. Apa jawab setan? "Muhammad, aku ingin masuk ke masjid, ingin mengganggu dan menghapuskan, menggoda orang yang sedang sholat tapi bodoh di dalam masjid itu, Muhammad." Nah, yang sedang sholat tadi orang ahli ibadah tapi bodoh. Ya. Lalu Muhammad bertanya kepada setan ini, "Kenapa kau tidak masuk?" "Aku tidak masuk ke masjid, Muhammad. Lihat," katanya, "dekat pintu itu ada orang alim sedang tidur." Orang alim sedang tidur. Andaikan ku buka pintu masjid ini dan orang alim ini bangun, ini. Nah, itu yang buat setan takut. Jadi hadis ini yang pertama, ibu harus bertanya, kenapa orang alim itu tidurnya saja ditakuti setan daripada orang bodoh beribadah? Itu yang pertama yang harus kita tanyakan. Yang kedua, apa pengertian tidurnya orang yang alim kalau dia bangun? Maksudnya modelnya ini. Lalu Muhammad bertanya lagi ke setan tadi, "Setan, bukankah kau lebih mudah menggagalkan orang yang sedang sholat itu? Ya kan? Ketimbang menggagalkan ibadah orang yang sedang tidur ini." Apa jawab setan ini? "Muhammad, maksudnya model ini." Nah, setan balak-galak pun ngajari. Kalau orang yang bodoh ahli ibadah itu bodoh, Muhammad, andaikan ku gagalkan, ku rasuki, ku ganggu dia sedang ibadah, tidak jadi masalah di dia dampaknya. Tapi kalau orang yang alim ini bangun, Muhammad, aku yang takut, kata setan. Maksudnya model mana? Kalau orang alim itu bangun, ya, bangun itu pengertiannya model ini. Kalau orang alim ini Muhammad dia bangun, dia bangun majelis taklim, dia bangun pondok pesantren, dia bangun pendidikan agama, ilmu yang dia ajarkan akan melahirkan ratusan generasi ustadz dan ustazah. Nah, itu yang ditakutkan setan itu. Makanya kiai dan ulama-ulama kita yang rajin menuntut ilmu itu setan paling benci, Bu.
Datang ibu pengajian segini kali ngajak lagi kali minggu bulan depan ngajak lagi penuh. Setan takut. Nah itu maksudnya orang yang alim berilmu. Tapi kalau orang yang ahli ibadah tidak punya ilmu pengetahuan, aku nak bertanya ibu, orang-orang yang rajin ibadah tapi tidak berpengetahuan, ada di dia cita-citanya nak bangun pesantren? Ada di dia? Ada di dia bercita-cita nak bangun TK-TPA di rumah. Ada di dia berpikir nak bangun rumah tahfiz di rumah. Nah itu yang dimaksud bodoh itu. Ya kan? Artinya model ini kalau orang ahli ibadah tapi bodoh, maksudnya kebodohannya itu karena dia tidak mengajak orang lain untuk menyampaikan ilmu agama. Kalau dia mati, dia di generasi penerusnya habis. Nah itu. Tapi kalau orang berilmu macam kiai-kiai di pagar alam, macam Ustadz Muhaimin, muridnya lah banyak. Nah itu setan paling benci dengan orang-orang model itu. Setan. Ya kan? Nah itu yang Allah takut, setan takuti itu orang-orang yang berilmu itu yang model itu maksudnya. Coba pimpinan pondok pesantren, kiai-kiai itu, muridnya ratusan ribuan, keluar bakal jadi ustadz dan ustazah kan? Nah itu yang ditakutkan setan, bangunnya orang yang berilmu itu yang kutakutkan kata setan. Nah jadi ibu, kalau sudah merasa berpengetahuan di rumah bangun majelis, di masjid-masjid bangun majelis, siap-siaplah dimusuhi setan. Banyak setan, banyak. Paham perbedaannya nih? Orang ahli ibadah bodoh itu bukan buyan bahasa kita terjemahan bahasa doson. Ilmunya untuk diri dia dewe. Nama itu nah. Biar ibu doktor, biar ibu profesor, segudang pengetahuan, tapi tidak pernah khairun nas anfa'hum linnas. Tidak pernah mengajak orang lain untuk berbagi pengetahuan kebaikan, cuman untuk diri ibu sendiri, termasuk kategori bodoh. Nah, ini keluarga jadi. Paham di situ? Nah kita pernah mendengar hadis model ini. Iza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika Adam atau ketika manusia meninggal, seluruh amal ibadahnya illa min salasin, kecuali 3. Nah ini Bu. Apa yang 3 ini? Pertama, sodakotin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu bangun masjid, bangun fasilitas-fasilitas sosial masyarakat. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah itu akan mengalir. Kalau kita meninggal mengalir. Nah kalau seandainya ibu doktor, profesor, ilmu luas tapi tidak diajarkan, tidak punya murid, ibu meninggal, siapa yang akan mendoakan ibu? Ilmu mana yang akan mengalir? Nah itu yang dimaksud au ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Nah ilmu yang bermanfaat itu kalau kita seorang guru diajarkan ke murid, ya kan? Kalau kita punya ilmu diajarkan kepada majelis, berbagi ilmu pengetahuan itu. Sepanjang ilmu yang kita sampaikan itu diamalkan oleh orang-orang yang mengikuti belajar dengan kita, maka ilmunya akan selalu mengalir. Nah kalau ibu walaupun pintar tidak pernah mengajarkan, tidak punya murid, siapa yang nak doakan? Paham situ ya? Itu perbedaan orang ahli ibadah alim tapi dengan orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita bahas, hukum menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib apa sunnah kira-kira? Wajib. Menuntut ilmu itu wajib apa-apa Bu?
Bunyi hadisnya model mana? Utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Utlubul ilmi, tuntutlah ilmu. Utlubul ilmi, tuntutlah ilmu. Faridatun, wajib hukumnya. Faridah, fardu. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Ala situ atas. Kulli muslimin wal muslimatin. Kulli setiap. Muslimin laki-laki yang beriman, wal muslimatin wanita yang beriman. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang laki-laki yang beriman maupun laki-laki perempuan yang beriman. Artinya menuntut ilmu itu wajib. Ibu tersinggung dia jangan mukanya bodoh. Tersinggung dia deh. Mudah ciri orang yang ahli ibadah bodoh itu, Bu. Kalau berdebat masalah agama, dia dalilnya dia paham, saking hebat berdebatnya ribut lagi jadi. Nah, itu ciri-ciri orang bodoh. Galak upat li berdebat tadi lagi. Padahal sama-sama dia pengetahuan, sampai bertegang orang urat leher. Ada kan? Jadi hukum menuntut ilmu itu bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan adalah wajib. Bahkan Rasulullah mengibaratkan dalam hadisnya, orang yang meninggal ketika sedang menuntut ilmu, maka jaminannya sama seperti orang yang meninggal mati sakit. Makanya kalau kata guru di Sadan itu, kalau ibu-ibu nak masuk surga berdoalah mati main lagi. Karena kita sedang menuntut ilmu. Lagi duduk di majelis mati sakit, sedang menuntut ilmu. Galak mau masuk surga? Galak. Nah berdoa lah minta mati saat ini ya, kira-kira mak itu. Apa hukum menuntut ilmu? Wajib. Wajib untuk laki-laki dan perempuan. Gila mah. Nah, yang ketiga, cara atau adab menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu khususnya ilmu agama. Ada orang yang menuntut ilmu itu tapi tidak punya adab. Ada orang yang menuntut ilmu itu mendahulukan adab. Adab kepada siapa? Adab kepada Allah. Akhlak kepada Allah. Tingkah lakunya kepada Allah. Kalau ilmu itu ingin berkah. Nah kita, kenapa kadang-kadang ilmu pengetahuan itu ingatannya tidak terlalu dalam? Hafalan yang kita hafal ini mudah hafal mudah hilang, atau sulit hafal mudah hilang. Nah kan? Karena kita belajar tidak mendahulukan adab kita kepada Allah. Adab itu maksudnya, Bu, apa yang diperintahkan ketaatan kepada Allah itu lakukan. Kalau orang akhlaknya, adabnya tidak pernah menjalankan perintah Allah, kemudian belajar ilmu agama, itu tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Contoh, bagaimana teori para ulama-ulama terdahulu dia belajar ilmu agama. Kita kenal Imam Syafi'i, salah satu ulama hadis, hampir 99% di Indonesia itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di dalam sejarah dia hafal Al-Quran itu ketika berusia 7 tahun. Bayangkan. Kita hafal surat Al-Alaq umur berapa, Bu? Umur berapa?
Imam Syafi'i hafal Al-Quran ketika berusia 7 tahun. Bayangkan. Ya. Nah, karena Imam Syafi'i ini manusia sama seperti kita, namanya manusia itu ada salah dan dosa. Ya kan? Tidak luput dari salah dan dosa. Suatu saat Imam Syafi'i ini, karena dia ini setelah ngapal, mudah hafal, mudah lengit. Itu sejarah awal nih Imam Syafi'i ini. Mudah hafal, mudah hilang. Dia bertanya kepada gurunya, "Guru, aku ini mudah ngapal Quran, tapi mudah pola lengit hafalan tadi." Ibu kira-kira model itu tidak? Mudah hafal, susah hilang apa? Apa mudah hafal, mudah hilang? Mudah hilang. Ayo pilih mana? Mudah hafal susah hilang atau mudah hafal cepat hilang? Ayo, sekarang kita mana? Ibu masuk yang mana kira-kira? Mudah hafal, mudah hafal, mudah hilang, atau mudah hafal, lambat hilang? Kira-kira mana itu? Ibu masuk kelompok mana yang ini? Apa Bu? Ayo, ya, susah menghafal, mudah hilang. Nah, betul nggak? Masih mending mudah hafal cepat hilang daripada susah ngapal. Nah, macam mana kita memperbaiki supaya mudah hafal, lambat hilang? Kita belajar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pertama, aku gambarkan model ini. Umur 7 tahun hafal Quran, ya kan? Tapi Imam Syafi'i manusia, tidak luput salah dan dosa. Awal dia belajar mudah hafal, mudah hilang. Itu Imam Syafi'i. Lalu dia bertanya kepada gurunya, "Guru, aku nih mudah hafal, mudah hilang." Apa jawab guru Imam Syafi'i? Al-Quran itu adalah cahaya. Cahaya Allah. Manusia itu punya hati. Hati itu keumpamakan kata gurunya seperti cermin atau kaca jendela. Kaca jendela itu artinya hati manusia. Nah, Al-Quran itu cahaya akan masuk ke dalam rumah. Rumah tadi punya jendela. Jendela itu ada kaca. Kaca itu adalah hati manusia. Kalau kaca itu kotor, ditempel debu, banyak kotoran, tidak pernah dibersihkan, otomatis cahaya tadi tidak sepenuhnya masuk ke dalam rumah. Apalagi kalau jendela itu tidak pernah dibuka. Coba ya. Jadi kata Imam Syafi'i, bagaimana memperbaikinya? Sering-sering dilap, sering-sering dibersihkan kacamu. Nah, maksudnya kita menghafal Al-Quran itu, kalau kaca kita ini, hati kita ini penuh dengan penyakit-penyakit hati, sombong, riya, takabur, sum'ah, kan, iri hati, dengki, hasud, terlalu cinta dengan dunia, takut dengan mati. Nah, itulah kotoran-kotoran yang nempel di cermin atau hati. Sepanjang itu masih melekat di dalam hati kita, kotoran-kotoran itu masih nempel di kaca, maka sinar itu tidak sempurna masuk ke dalam ruangan. Paham maksudnya? Paham nih tadi? Kasih perumpamaan itu. Ya, kaca itu hati itu kita belajar dengan guru, ada penyakit masmumah itu tadi, iri hati, dengki, sombong, takabur, riya, hasad, hasud, apa lagi?
suka melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah itu kan. Terlalu cinta dengan dunia, takut dengan mati. Nah itu penyakit-penyakit hati, Bu. Nah kalau penyakit-penyakit hati itu diumpamakan seperti cermin jendela yang tidak pernah kita bersihkan, sinar matahari itu tidak utuh masuk ke dalam rumah. Nah begitu juga kita belajar. Kalau hati kita rongsing, ya kan, dengki, maju kata bahasa guru tuh, ngina tetangga beli kulkas, dia ya beku. Gitu kan? Tetangga beli kulkas, dia beku di rumah. Nah itu penyakit-penyakit hati itu bisa kita bersihkan. Di Kapitan sudah saya gambarkan satu. Kalau di Banda Gong Magila utuh kita bahas tentang membersihkan hati. Nah bagaimana cara membersihkan hati? Garis besarnya Pak. Pertama, Quran surat Al-Isra ayat 82. Itu cara membersihkan hati. Itu yang pertama. Quran surat Al-Isra ayat 82. Apa bunyinya ini Ustaz? Bunyinya model ini. Untuk mengobati hati tahap pertama. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an itu ma huwa shifa, menjadi obat, menjadi penawar bagi orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin itu kalau belajar Al-Qur'an hatinya diobati. Kalau halamannya tuh dipaham, Quran ini banyak beda-beda. Quran surat Al-Isra ayat 82. Ya. Alamannya beda-beda. Ya. Itu ngobati hati yang pertama. Nah, jadi orang beriman itu kalau dibacakan Al-Qur'an, kalau mendengar Al-Qur'an dibacakan, hatinya bergetar. Nah, ketika dia bergetar artinya ilmu Allah itu Tapi bagi orang yang zolim, wala yaziduz zalimina illa khosara. Tapi bagi orang-orang yang zolim, membaca, mengamalkan Al-Quran itu cuman mengganggu baik. Rugi belajar Quran. Apalagi yang bisnis dunia, diajak bermajelis, rugi. Itu orang zolim. Itu yang pertama, membersihkan hati. Yang kedua, cara membersihkan hati, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah. Ali Imran insyaallah ayat 132. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ard. Bersegeralah memohon ampunan Allah, karena sorga itu luasnya terbentang antara langit dan bumi, luas. Ya. Jadi yang pertama, banyak-banyak beristighfar. Astagfirullah, terutama habis sholat. Nabi Muhammad itu liyaghfira lakaullah ma taqaddamah min zanbika wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad itu salah satu manusia, dosanya hari ini, dosanya yang akan datang, dosanya yang telah lalu, telah mendapat jaminan ampun. Nah, ini, itu kan pernah kita melihat di media perdebatan menurut Profesor Quraisy Shihab bahwa Rasulullah itu tidak mendapatkan jaminan seperti yang dijelaskan tadi. Iya kan? Nabi Muhammad itu dosanya hari ini, dosanya yang dulu, bahkan yang akan datang telah mendapat jaminan ampun. Tapi apa yang dicontohkan Rasul? Sehari semalam
Rasulullah paling sedikit 83 kali beristighfar kepada Allah. Bayangkan. Dapat jaminan ampun, kita belum dapat jaminan ampun, beristighfar tidak pernah. Artinya kalau 83 kali beristighfar sehari semalam itu, kalau kita bagi setiap habis sholat 5 waktu, kurang lebih 17 kali habis sembahyang. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Jadi banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Nah, bentuk-bentuk istighfar banyak. Ini yang diajarkan Rasulullah. Nabi Yunus ketika dia bersalah, dia masuk di dalam perut ikan nun. Apa istighfarnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Ya. Istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Itu istighfarnya Nabi Adam. Nah, para nabi dan rasul ketika dia bersalah, ada rasa salah dengan Allah, dia tetap memohon ampun. Apalagi kita nabi bukan, rasul bukan. Jadi yang kedua, membersihkan hati tadi, banyak-banyak beristighfar. Yang ketiga, supaya hati kita bersih, sering-sering, aku pakai kalimat sering-sering, tidak usah banyak-banyak. Sering-sering sholat di waktu malam, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat tobat, sholat sunnah-sunnah yang lain di waktu terutama sholat tahajud. Ya, itu membersihkan hati. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, membersihkan hati. Yang ketiga tadi membersihkan hati. Ibu buka Quran nomor 13 Ar-Ra'd ayat 28. Orang yang selalu beristighfar ingat kepada Allah itu allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman itu yang selalu ingat kepada Allah. Ala bizikrillah, karena dia ingat kepada Allah, tatmainnul qulub, hatinya itu tenteram. Ya. Quran nomor surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Ayat 28. Ar-Ra'd, ya. Yang keempat, membersihkan hati. Nah, kalau ibu uraikan, praktekkan baik di rumah. Banyak-banyak melaksanakan ibadah puasa supaya hati kita bersih. Ya, apalagi ibu kalau sering marah-marah, berpuasalah. Pas nak marah ingat puasa, ya kan? Pas hati rongsing ingat puasa. Kalau biasa selama ini ngobrol di kaki lima di warung, ingat puasa. Itu cara-cara membersihkan hati. Yang kelima, cara membersihkan hati, berusahalah untuk bersahabat, berkumpul bersama orang-orang berkumpul bersahabat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Quran surat An-Naml ayat 19. Itu doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Ada kalimat akhir, wa an a'malan sholihan tardo. Itu doa Nabi Sulaiman. Ya Allah, gabungkan, kelompokkan kami ini agar berkumpul bersama-sama orang yang soleh, melakukan amal-amal yang soleh,
Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Masukkan kami agar berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Bimbing kami agar melakukan perbuatan yang baik. Quran surat An-Naml ayat 19. Tidak apa-apa itu jadi wiridkan, jadi doa. Aku tambah lagi sikok lagi. 5 ini menurut Muhammad Syekh Ibnu Qadim ya. Aku tambah 1 lagi, cara membersihkan hati supaya lembut. Ya. Sering-sering kalau bahasa orang-orang kalau di Palembang tuh ada budaya kalau peringatan 10 Muharram. Nah, ada tahu kita di Pagar Alam. Orang lansia diundang, anak yatim diundang, diusap. Itu melembutkan hati. Sering-sering mampir ke panti asuhan. Sering-sering mampir ke ruangan orang yang kena penyakit gagal ginjal lagi cuci darah, supaya hati kita itu lembut. Coba ibu, kalau lagi minggu selama ini ke Kebon Teh, Kayak Pacar, ke wisata Tanjung Sakti, ya kan? Coba ibu bandingkan kalau ibu silaturahmi di ruangan rumah sakit orang-orang yang sedang cuci darah, ya kan? Macam manalah sentuhan hati kita, terhenyak di degir, ya kan? Pas kita tanya dia sedang cuci darah tadi, lah berapa lama? Lah setahun. Aku ingat masih Mamang dulu ya, Kepala Dinas Pendidikan Pagar Alam, Pak Awanuddin ya. Beliau terakhir karena gagal ginjal. Dan termasuk adik bapak aku yang bungsu pun itu gagal ginjal. Seminggu 2 kali cuci darah. Nah sekali cuci darah 800.000. Seminggu 2 kali. Ketika dia sedang cuci darah itu bu, ditanya apa jawaban mereka? Cuman untuk bertahan hidup. Dia punya keinginan lain. Jadi kalau ibu rajin mampir ke ruangan-ruangan yang model itu, kita yang masih sehat ini, yakinlah pasti terhenyak hati kamu akan semakin lembut. Daripada jalan-jalan ke wisata, posting di Facebook sedang makan ikan besar di lesehan, ya kan? Posting dilihat oleh kawan-kawan, balik bungkus ke dia. Nah kira-kira modelnya itu. Itu cara-cara membersihkan hati. Apalagi yang kita bahas adab ya tentang Imam Syafi'i tadi belum selesai. Nah, kalau kita tadi lambat menghafal, mudah hilang, ya kan? Macam mana teori kita menghafal ilmu atau terutama ilmu-ilmu agama. Ngapal ayat ini, ngapal hadis itu berat, Bu. Ya. Sangat berat. Karena apa? Yang kau omongkan tadi, orang yang alim berilmu itu setan sangat benci. Cobalah oleh ibu di rumah, habis sholat isya baca Quran duduk, belum 10 menit lah ngantuk. Itu membuktikan setan itu ada. Bukti kalian kan? Ya. Tapi kalau kita buka WA, buka Lazada, berjam-jam sampai habis paket, tahan. Nah itulah ilmu agama itu berat masuk. Bukan hanya kita orang awam, para wali termasuk saya pribadi, kalau belajar ilmu agama itu, apalagi nak ngapal Quran, cepet ngantuknya bu. Cepet ngantuk. Jadi kalau kita belajar dari Imam Syafi'i, bagaimana supaya Al-Quran itu, ilmu pengetahuan itu cepat masuk, ada adab kita belajar. Pertama, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Perbaiki. Mulai dari sholat, baru sampai ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, usahakan kita belajar ilmu agama itu terhindar dari najis kecil dan najis besar. Maksudnya berwudu, baju bersih. Kalau Imam Syafi'i, sebelum dia belajar atau menghafal Quran, dia sholat sunnah dulu 2 rakaat. Sholat hajat. Sholat 2
bermunajat kepada Allah, ya Allah bimbing, bukakan hati, bukakan ingatan supaya bisa menghafal dan kuat ingatan dan mudah mengamalkannya. Makanya kita kan masih TKTPA dulu ada doa, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmuku, berikan kekuatan kepahaman kepada, kekuatan ingatan atau kepahaman kepada. Contoh Bu, orang yang belajar ikhlas adabnya karena Allah dengan orang yang belajar tidak ikhlas atau tidak beradab kepada Allah. Apalagi macam Ibu Isni, seorang guru misalnya, ibu-ibu guru. Kalau kita masih jadi murid dulu, kata guru minggu depan hafalan ini, pasti hafal minggu depan. Karena terpaksa, bukan karena hati yang ikhlas, belajar karena adab kepada Allah. Cepat hafal, tapi seminggu habis itu lengit, hilang. Hilang. Itu contoh kalau kita belajar tidak mendahulukan adab kepada Allah. Tapi bagi orang-orang yang belajar itu dia mendahulukan adab kepada Allah, taat kepada Allah, sebelum belajar tadi ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, baju bersih, perut tadi agak kosong, apalagi sedang berpuasa, insya Allah cepat masuk ilmunya. Praktekkan. Nah sekarang ibu praktek balik ke boleh. Tidak sholat, kita tadi dalam keadaan hadas, mungkin baju kotor, tidak dalam keadaan berwudu, perut kenyang, belajar. Mana yang masuk kira-kira? Jadi semua para wali, semua para kiai, para ustadz itu dia punya cara sendiri belajar. Sederhananya kita belajar dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ya, karena dia sebelum menghafal Quran itu sholat sunnah 2 rakaat, baju bersih, terhindar dari hadas. Ketika Allah cerdaskan otak dan ingatannya, Bu, kalau Imam Syafi'i itu belajar, buku ini ditutup sebelah. Kalau dia mengingat sebelah kidau, sebelah kanan ditutup. Kenapa? Kapan kinaan di matanya langsung terekam. Itu kelebihan Imam Syafi'i. Jangan kita buka dulu lembar ini langsung terekam loh deh. Paham tadi adab belajar? Jadi usahakan kalau belajar tidak banyak. Sholat sunnah 2 rakaat dalam keadaan suci, tempat dan pakaian, perut jangan terlalu kenyang. Carilah waktu-waktu yang istimewa kita belajar. Kapan waktu istimewa? Ibu-ibu yakin tahu di mana ibu yang tidak sibuk dalam aktivitas sehari-hari. Kalau saya belajar itu gerak setting sama ibu, lagi apa nak? Saya jawab, kirimkan. Aku belajar dari habis subuh sampai jam 7 pagi. Disitulah belajar. Kenapa kalau waktu subuh tuh kita lah bangun tidur segar kan? Empok ke kantor pasti lewat jam 7, empok ke kebun pasti lewat jam 7. Jadi waktu yang sangat efektif itu bangun setelah sholat subuh. Ya, itu yang sangat efektif, otak kita sehat. Tapi itulah tadi adabnya. Mandi, sholat sunnah 2 rakaat, sholat hajat, baju bersih. Setelah sholat sunnah tadi berdoa kepada Allah, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmuku, berikan kepahaman kepadaku. Nah, para ulama membagi orang-orang yang belajar ilmu itu dengan adab kepada Allah, maka akan 3 yang keutamaan yang didapat oleh orang. Jemaah belajar model ini ada 3 keutamaan. Pertama, Allah cerdaskan otaknya. Yang kedua, Allah mudahkan di dalam memahaminya. Ya, dalam memahami dan mengamalkan. Dan yang ketiga, orang yang belajar dengan adab ini, dia sangat mudah memahami, belajar, mengamalkan dengan adabnya. Ya, itulah contoh. Kalau 3 ciri itu dia cerdas, hafalannya kuat, ya kan?
mudah dia menyampaikannya, mengamalkannya, maka pasti orang-orang seperti itu dia di dalam belajar dan mengamalkan belajar Al-Quran mengikuti seperti halnya yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Kalau kita kan tidak belajar selama ini, entah dalam keadaan hadas, baju kulat, pikiran rongsing, kan? Duduk di kaki lima langsung ngambil Quran, belajar, mana nak masuk ilmunya. Bukan tidak bagus, di depan tadi ada kopi, ada gorengan, sambil buka, sambil jeling, sambil buka, sambil jeling, ada kan? Jeling ke makanan maksudnya. Memang bagus, tapi dalam teori menuntut ilmu, singkirkan dulu hal-hal yang bakar mengganggu konsentrasi kita berpikir. Coba balik dari sini, ibu praktekkan mulai subuh ini. Habis sholat subuh, jangan beranjak dari sejadah. Pelajari apa yang ibu pelajari. Jangan banyak-banyak. Satu hari satu ayat hebat. Satu hari satu ayat hebat. Anggaplah ayat ini 3 kalimat panjang. Pendek ke bahasa gini. Misalnya Al-Isra tadi ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadilah batas itu guys. Makanya salah satu ulama Arab, dia seorang hafiz, dia ngomong model ini. Ayat atau ayat Al-Quran itu, kalau kalimat-kalimat per ayat itu ibu sudah lebih mengulang-ulangnya lebih dari 300 kali, hafal dewek dia tuh. Ya kan? Kalau lebih 300 kali kita baca berulang-ulang. Nah 300 kali itu kita bagi apa seminggu, dia akan masuk sendiri. Ulangi lagi sampai lidah kita ini mengucapkannya enteng. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ulang lagi. Ibu bisa merenungkan sampai hitungan keberapa ibu itu lisannya enteng mengucapkan. Ciri Al-Quran itu sudah hafal dan masuk di dalam roh kita. Seperti kita baca suratul Fatihah sambil berjalan di motor, tidak salah lagi. Sambil ngulai, tidak salah lagi bacanya. Itu artinya sudah nempel. Kenapa nempel? Karena sehari semalam kita dalam sholat selalu kita baca berulang-ulang. Nah itu teori belajar. Nah setelah selesai misalnya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Pagi pindah. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Sampai kita lisan kita. Baca praktekannya. Jadi buka Quran. Praktekkan. Bu ya, praktekkan. Sampai hitungan lisan kita ini enteng mengucapkan. Artinya mahrijul hurufnya itu masuk. Masuk. Ulangi pelan-pelan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kita dewek pakai metode sampai lisan kita enteng. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Ada yang buka Quran? Al-Isra 82. Coba kita praktekkan. Bukalah yang buah HP. Ayat 82. Dapat? Dapat, Bu? Kita praktekkan sampai hitungan keberapa ibu tuh. Ibu-ibu tuh enteng lidahnya.
Al-Isra ayat Quran surat nomor 17. Kalau buka daftar isi nomor 17. Dapat? Dapat? Ya. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kita berhenti di lil mu'minin. Aku bacakan sekali baru kita rame-rame. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dapat? Ya. Bareng-bareng. Yang ada yang buka Quran, Pak. 1, 2, 3. Wa nunazzilu minal Qur'ani